Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, kembali lagi di podcast Alun-Alun bersama saya. Kali ini balik lagi bersama kalian Mr. Popo. Yang kemarin sama Tio ya. Kali ini saya di Bali di sebuah cafe namanya Warung Petang. Asik kan nih? Siang-siang outdoor, angin saya tuh sambil liatin ini loh dari tadi layang-layang gitu ya. Cuman gak apa-apa karena di sini kita lagi di Bali, jangan sampai terganggu sama suara angin. Ini natural. Nah, kali ini kita kembali di Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Nah, kita akan ketemu sama banyak teman-teman nih di seputar Indonesia. Kali ini di Bali saya akan ketemu sama Mas Rizyan Angga. Atau nanti kita panggil beliau dengan nama Mas Izzy. Iya, boleh. Mas Izzy ini dari Plastic Bank Indonesia. Ini berkecimpung ngurusin sampah-sampah plastik. Dan misinya luar biasa banget. Selain menjaga laut Indonesia dari plastik-plastik ini, mereka juga memakmurkan komunitasnya. Jadi pengepul-pengepul plastik harusnya. Betul. Kita pengen tahu ceritanya kayak gimana. Kita langsung sapa aja Mas Izzy. Apa kabar Mas? Baik Mas Popo, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bali loh. Oh iya. Selalu panas. menyenangkan. Selalu menyenangkan. Nih anginnya panas tapi udaranya dingin. Iya, karena di bulan-bulan ini tuh kita dapat angin dari Australia. Nah, lagi musim dingin di sana. Lagi musim dingin di sana, kita dapat di sini imbasnya sedikit lah. Gitu. Imbasnya sedikit. Enak. Tapi untuk pencemaran, tetap aja berjalan. Oh gitu. Karena anginnya cukup kencang ya, gitu. Iya. Plastic Bank itu apa? Tadi kan Mas Izzy sebagai strategic partnership itu ngapain? Di Indonesia dari kapan? Visi misinya ngapain? Boleh. Jadi kalau aku pribadi, aku di sini sebagai strategic partnership manager. Jadi yang ngurusin partner-partner. Jadi misalnya kita berpartner dengan suatu asosiasi untuk melanjutkan misi kita sih di situ. Jadi misi kita Plastic Bank di sini adalah alleviate kemiskinan. Oh, ya. Justru itu yang pertama itu. Poverty alleviation. Oke. Karena gini, keren. tanpa ada kita menghentikan si SDG 1 ini, no poverty, semuanya akan bisa jalan. Jadi inilah yang kita pertama kali. Jadi itu misi kita. Terus juga kita juga mencegah sampah plastik untuk masuk ke lautan. Jadi itu. Saya pikir tadi karena Plastic Bank Indonesia emang mengumpulkan sampah plastik dan di laut. Oh enggak. Berarti malah sebelum masuk ke laut ya? Jadi permasalahan utama kita itu adalah bukan di lautnya. Laut itu sebagai tempat terakhir mereka berlabuh lah tuh sampah-sampah itu. Tapi kan permasalahannya bukan di situ Mas. Permasalahan sebelumnya. Gitu. Nah, di Bali sejak kapan dan kenapa di Bali? Kita di Bali ini kita masuk Indonesia 2018. Tapi untuk perusahaan kita yang di Kanada itu sendiri itu udah dari 2011 kalau nggak salah. 2011, gitu. Jadi 2018 kita masuk Indonesia, kita ngeliat kenapa Bali ini Bali itu kan adalah salah satu daya tarik Indonesia. Betul kan? Dan waktu itu sempat di 2019-an kalau kita pernah tahu, pernah dengar kabar ada orang yang berenang dengan orang berenang dengan sampah. Yang diving dengan sampah. Dan itu adalah salah satu misi kita melihat kalau misalkan Indonesia ini punya potensi besar loh untuk daya tarik wisatanya di laut gitu. Tapi kenapa banyak sampah di sana? Itu di Bali ya? Itu di Bali. Kebetulan di Nusa Lembongan. Nusa Penida situlah gitu. Jadi disitulah permasalahannya. Jadi pas kita lihat sana diving dan kita lihat di sana yang diving itu adalah salah satu investor kita. Oh, pas dong ya. Betul. Dia sendiri meminta dengan founder kita untuk bisa bikin, yuk Plastic Bank bikin di Bali gitu. Dan kita melihat juga potensi juga besar di sini. Gitu. Setelah dari Bali ini tadi udah bilang sedikit ada berapa kota tadi di Indonesia? Kita sekarang bergerak di 10 kota. Di 10 kota. Iya, tapi 10 kota. Pusatnya di Bali. Pusatnya headquarter kita di Bali, kita ada di Jakarta, ada di Tangerang, lebih tepatnya. Kita ada di Batam, yang paling jauh kiri ya kasarnya di peta ya. Kita ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi ada juga, dan juga di Lombok.
Oke. Gitu. Kalau ngomongin plastik bank, berarti kan plastik. Apa sampah lain sebenarnya nggak diurusin sih, Mas? Semua, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal plastik itu sebenarnya banyak loh. Oke. Iya, jadi sampah yang kita ada beberapa jenis seperti LDPE, ada PP, ada PET, ada HDPE, itu banyak sebenarnya dan itu belum selesai. Dan itu beda-beda sebenarnya. Beda-beda semuanya dan itu dalam bentuknya juga beda-beda. Jadi kita mau menyelesaikan satu masalah ini dulu sebelum kita bisa masuk ke yang lain. Oke. Gitu. Karena ada satu permasalahan besar adalah sachet. Sachet itu sasetan gitu? Iya, kita ngomongnya multi layer dan itu sampai sekarang belum ada solusinya. Gitu. Dan sekarang di 2023 ini Plastic Bank mencoba untuk masuk ke sana dengan bekerja sama dengan seluruh asosiasi dan juga seluruh stakeholders yang memiliki memiliki tujuan yang sama sih gitu. Jadi itulah tugas saya sih gitu. Untuk bisa menyatukan mereka semua, kita bikin pilot project, kita selesaikan masalah multi layer ini. Gitu. Kalau ngomongin sampah plastik, karena tadi kaitannya dengan lautan, sebenarnya seberapa besar sih sampah di lautan Indonesia yang kita ngomongin di Bali aja misalnya. Di Bali ya gitu ya. Terus kenapa ya tadi kan wah lihat ada sampah. Apa hanya lihat atau sudah ada datanya sih sebenarnya? Sebenarnya sudah ada datanya. Seberapa banyak sih sampah di lautan Indonesia di Bali ini? Oke, jadi sebenarnya kalau mau ngomong itu kita nggak bisa menyamaratakan semua Mas ya. Karena setiap perusahaan atau setiap entity itu punya perhitungan masing-masing. Oke. Gitu. Contohnya Plastic Bank. Plastic Bank sendiri di sini kita sudah punya lebih dari 100 titik lokasi partner. Ya, dan itu kita gather setiap bulannya, ya data-datanya. Di Bali sendiri kita itu bisa mengekstrak lebih dari 300 ton. 300 ton. Ya. Itu sejak 2018. Oh enggak, ini kita ngomongin per bulannya ya. Per bulan 300 ton. Edan. Ya, edan ya, gitu ya. Tapi kalau per bulannya untuk satu Indonesia kita itu bisa lebih dari angka 1000 ton. 1000 ton. 1000 ton itu sampah plastik loh. Jadi sampah plastik ini sebenarnya yang udah di-gather, yang artinya sampah yang katakanlah masuk ke tong sampah atau sampah yang berceceran dimanapun termasuk. Sekarang semua sampah yang ada di ceceran atau sudah masuk ke tong sampah itu kita ekstrak semuanya. Sekarang begini Mas, kalau misalkan pertanyaan utamanya adalah kenapa sih ada perusahaan yang bergerak di bidang sampah? Kenapa sih selama ini siapa sih yang mau ngambilin? Nah, di sini di Indonesia ini dan Plastic Bank juga satu misi Plastic Bank adalah untuk memberikan harga. Jadi standarisasi. Jadi ada bukan standarisasi, jadi kayak kita ada gold beneath your feet. Ya kan? Iya. Ya jadi kayak siapa sih yang mau ngambil sampah sekarang nggak ada. Sampah tuh identik dengan kata-kata jorok, kotor, nggak ada yang mau disuruh jadi tukang sampah, gitu kan? Nah sekarang kita di sini membilang kayak ada misinya adalah yuk ini ada gold beneath your feet, yuk kita jaga bareng-bareng, yuk kita poverty elevation di sini, gitu. Mengentaskan kemiskinan dengan mencari emas yang ada di betul sekali yang berserakan. Berserakan, gitu. Yang selama ini nggak dilihat orang, gitu. Boleh jelasin sedikit nggak Mas? Maksudnya gimana gara-gara sampah kemiskinan ini bisa kita entaskan? Oke, jadi gini Mas, setiap jenis-jenis plastik yang ada itu pasti ada harganya. Dari salah satu botol air mineral aja itu sebenarnya ada 3 komponen penting dan itu semua berharga berbeda-beda. Dari komponen tadi LPP apa segala macam. HDPE, PET, itu LDP-nya juga ada dalam satu botol mineral gitu. Nah, terus gimana kok bisa mengatasi kemiskinan? Sekarang gini Mas, pengangguran di kita banyak ya? Iya, betul. Ada yang lulusan S2, S3 semua akhirnya susah dapat pekerjaan gitu. Ya kan? Tapi di sini kita mengencourage mereka untuk menjadi kayak entrepreneur, ya, untuk bisa, dan entrepreneur di sini lebih sebagai social entrepreneur, nggak cuma yang entrepreneur gimana gitu kan. Jadi mereka bisa mengumpulkan sendiri dan mereka akan melihat nanti nih, yang mereka lihat selama ini sampah, ternyata masih ada harganya. I see. Gitu. Jadi kita mencoba itu semuanya. Mereka itu siapa? Mas, saya, dan semua partner-partner itu bisa juga. Seperti gini, pengepul-pengepulan gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar. Itu mereka juga bisa menjadi bagian dari mitra B2B-nya. Bisa. Gitu. Kita pun bisa. Saya pun di rumah udah melakukan itu dan akhirnya nanti saya jual ke salah satu partnernya Plastic Bank. Sampah-sampah saya. Orang-orang ini bisa join di Plastic Bank dengan cara apa? Daftar gitu. Daftar bisa, download aplikasi kita, nanti ada aplikasi. Aplikasi, kita pakai aplikasi.
Oke. gitu. Jadi kayak setor gitu ya, setoran harian gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat dari bisnis model kita tuh Mas ya, itu seperti kalau Mas juga ini dengan Gojek tuh. Iya. Boleh iya. nggak sih ngomong Gojek? Iya, iya. Boleh. Boleh ya. Boleh ya. Oke. Dengan Gojek. Jadi mereka partner kan dengan ojek-ojeknya. Kita pun sama juga. Jadi Gitu. partneran dengan Pengepul-pengepul. baik personal, Semua. corporate Semua. maupun lembaga-lembaga. Betul. Dan mereka entitled untuk sesuatu yang bisa mereka monetize dari ikut dengan program kita gitu. Cara gabungnya gimana sih? Kalau misalnya nih ada orang yang katakanlah mahasiswa yang pengen nyambil. Oke, boleh. Atau random pendengar sini, wah saya di Bali nih. Atau di beberapa kota yang tadi Boleh, sudah disebutkan. iya. Gimana caranya mereka bergabung ke Plastic Bank Indonesia? Jadi as simple as download aplikasi kita, ya kan, download aplikasi dan nanti di situ ada petunjuknya semuanya, data diri semuanya, bla bla bla, profile dan juga apa namanya, dan nanti kalau sudah mengumpulkan plastik-plastiknya gitu di rumah, nanti akan ada lokasi-lokasi di mana kita Titik bisa, dropping itu. betul. Dan di sini ada pure trading ya di situ ya, gitu. Jadi trading dalam arti kita menjual ke mereka, gitu. Oke, kan ini sebenarnya juga sudah banyak dilakukan sama orang ya. Banyak Mas. Artinya Banyak. kalau dengar-dengar sampah ya, Betul. ngomong-ngomong sampah, Betul. katanya bahkan sampah itu ada mafianya kan gitu. Ceritanya loh, ini saya dengar-dengar loh, dengar-dengar dari mana gitu. Nggak apa-apa, masih denger kan? Saya nggak tahu. Lebih baik denger aja deh. Gitu. Nah, ketika orang-orang mau join ini kan mereka bingung nih. Saya ikut Plastic Bank Indonesia atau saya jual ke pengepul, katakanlah ada di belakang rumah saya tuh di Jakarta. Kebetulan emang ada pengepul juga. Yang tapi kan nggak ada standar harganya ya, kayak Nggak ada standar harga. saya nggak tahu gitu. Iya betul. Nah, seperti apa kondisinya? Ini agak pelik ya Mas Agak pertanyaannya pelik, ya gitu pertanyaan ya. agak pelik. Jadi Indonesia tuh terkenal karena kita poluter nomor 2 di dunia. Wow. Plastik. Plastik ya, poluter nomor 2 di dunia gitu. Yang pertama ada ya tetangga kita lah gitu ya gitu. Jadi disinilah kayak yang tadi saya bilang kan, there's a gold beneath your feet. Nggak semua orang tahu, tapi sebagian orang tahu. Gitu. Oke. Di sebagian orang tua, di sebagian orang ini, udah tua juga sih. Gitu. Sebagian orang ini udah mengerti dan sudah tahu pasarnya. Dan akhirnya kalau misalkan ada orang yang mengerti pasar, akhirnya menguasai pasar dong. I see. Jadi ada yang monopolize di sini. Gitu. Oke. Dan monopolize-nya dalam arti dengan apa nih? Bisa juga dengan capital dia yang tinggi, bisa juga dengan teknologi mereka yang sudah advance gitu. Itu banyak di sini pemainnya. Itu biasa gitu. Yang membedakan dengan Plastic Bank itu adalah satu, kita ini mengutamakan yang namanya traceability, dan transparansi. Jadi misalkan ada klien kita atau apa, mereka pengen tahu nih ngambilnya di mana sih nih sampah. Oke. Siapa sih yang ngambil? Kapan diambilnya? Itu kita bisa ngasih datanya semuanya. Dengan adanya apps tadi. Dengan ada apps, dengan ada sistem kita sih gitu. Oke, sistemnya tadi. Seperti Oke. itu. Terus orang yang join dengan Plastic Bank tadi kalau wah ini secara sistem traceability, secara mungkin pricing ya. Pricing betul. Mereka store udah tahu harganya segala macam. Betul. Benefitnya apa lagi sih buat mereka-mereka yang join dengan gerakan Plastic Bank Indonesia ini? Jadi kita ada program yang namanya community development. Ya. Jadi community development itu nggak cuman kita nyuruh mereka bayar bawa sampah jual nggak. Tapi kita punya yang namanya untuk community ini free BPJS kesehatan, free BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan dan sama tenaga kerja. Nah. Itu ada maksudnya minimum requirement-nya nggak? Misalnya kamu harus setor 300 ton dulu biar dapat BPJS 2 itu. So kan far, mahal ya kan bayar BPJS kan. Iya. Nah, untuk maksudnya ya untuk misalnya orang mau bayar BPJS kan ini cuman daftar di sini bisa dapat free BPJS kan gitu misalnya. Sebenarnya gini, ada requirement-nya, mereka harus aktif dalam waktu 3 bulan dan itu nggak boleh nggak aktif gitu. Dan selama ini kan kita berpikir kalau misalkan tenaga kerja itu kan asuransi tenaga kerja ya. Betul. Itu kan didapatkan kalau kita kerja dalam satu perusahaan. Ternyata enggak. Itu yang kita benar yang memberitahu ke mereka karena kan satu, mereka ini kan kita bisa bilang informal sektor ya. Dan edukasinya bukan saya mengecilkan, tapi memang kebanyakan adalah mereka SD aja lulus udah cukup. Oke. Ya, jadi kan literasi mereka tentang aduh asuransi takut. Asuransi gini-gini. Jadi kita penetrasi mereka pelan-pelan dan kita kasih tahu ini loh
dan mereka merasakan sendiri juga benefitnya. I see. Penyakit paling sering didapati di dunia persampahan ini adalah ISPA. Oke. ISPA itu paling sering. Apa karena bakar-bakar atau karena Jadi gini, kotor itu? Misalkan kita ngomong soal TPA ya Mas ya. Iya. Mereka ngambil TPA atau mereka ngambil di jalan lah gitu Oke. ya. Ngambil di jalan atau di waste banknya sendiri lah gitu. Kita nggak Oke. usah ngomongin TPA itu terlalu jauh ya gitu. Nah, Mereka tiap hari itu berhubungan dengan sampah. ya. Dan sampah itu ada bakteri. Betul. Dan sewaktu misalkan ini sampah itu tercampur Mas, itu ada gas yang Oke. terbuat sendiri, alami. Iya. Dan itu yang dia hirup mereka setiap hari. Kayak metan atau apa segala macam itu ya. Betul. Dan juga mereka ini ya inilah salah satunya misi kita juga untuk memberikan training ke mereka. Kalau misalkan kalian tuh ngambil sampah tuh nggak bisa telanjang kaki. Mereka nggak bisa Oh, bertelanjang berarti kanan. untuk join ini nggak cuma sekedar daftar aplikasi gitu dong. Enggak. Kita Berarti kasih ada trainingnya dong. Betul sekali. Gitu. Apa aja tuh training Mas? Berapa Banyak. lama? Wah itu sih kalau berapa lamanya tergantung dari orang yang menangkapnya gitu Mas ya. Gitu. Oh, jadi bukan kayak enroll kelas gitu. Saya join terus nanti di bulan ini ada training nih. Berapa misalnya 3 hari misalnya gitu. Enggak. Jadi gini, kita ada bedain di sini Mas untuk kolektornya kita ngomong. Kolektor atau yang join ke kita, member kita. Member kita ada yang freelance dan juga member yang full time. Apa tuh bedanya? Nah, kalau freelance tuh kayak kita. Oke. Nah, kalau kita kan memang tidak berkecimpung di dunia sampah tapi kita peduli. Oke. Dan kita mengharapkan ada imbalannya. Katakanlah rumah tangga gitu. Rumah tangga. Itu freelance, Itu bisa freelance. Nah, tapi kalau yang kita bilang full time itu adalah orang yang bekerja setiap hari Oke. di pengumpulan sampah, di pengapulan sampah. Mm-mm. Itu yang kita bilang full time. Itu Gitu. tetap jabatannya sama, artinya orang yang full time kerja hanya memang nanti secara in total sampah yang mereka collect itu berapa gitu. Betul. Jadi kalau yang full time Oke. itu gini. Jadi kebiasaannya di waste bank atau kita ngomongnya pengapulan ya Mas ya. Itu mereka itu bekerja di waste banknya tersebut. Oke. Mereka akan keluar pagi-pagi nih nyari sampahnya semuanya dan akan disetorkan ke waste bank tersebut gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita freelance, ya kalau kita kan kalau lewat terus ntar lihat ada sampah kita ambil, kita tidak terpatok waktu. Ya, Kalau betul. mereka terpatok Oke. gitu. That's why kita bilang full time. Jadi kalau untuk full time itu kita kasih digital literasi. Semua Jadi pelatihannya lewat digital. digital dan juga sebenarnya 2, offline dan online. Oke. Online-nya mungkin kita ngelihat bagaimana sih karakter-karakter dari sampah-sampah tersebut yang menurut kita ini masih bisa dijual kembali. Oke. Jenisnya, kualitinya, semuanya. Tapi kalau untuk yang offline-nya itu kita lebih memberitahukan seperti ini Mas. Oke, kalau kalian enroll di sini, kalian akan mendapatkan ini dan bagaimana caranya menggunakan aplikasi itu harus offline. Itu nggak bisa Oke. online. Itu juga Termasuk tools yang dikasih. Mereka dikasih Betul. tools nggak? Seragam khusus. Tadi kita misalnya kasih. harus pakai sarung tangan apa? betul. Kita kasih sebenarnya, tapi kita kasihnya ke waste bank-nya. Oh, bukan Karena kan ke- mereka anggotanya. Oke. Gitu. Kita nggak yang satu-satu enggak. Jadi kalau daftar itu sebenarnya dia mendaftar ke waste bank tertentu gitu. betul, itu yang buat full time. Kalau yang buat bukan full time itu kita bisa gitu. Tapi kita tidak menyediakan. Jadi tapi kita memberikan saran. Hati-hati gitu. Karena yang Oke. paling sering adalah misalkan luka, Mas. Luka itu misalkan kita kena sampah terus tuh lama kan kasarnya infeksi ya. Gitu. Itu juga paling sering kejadian. Iya Mas, kalau tadi ngomongin ya ada resiko. Saya pengen tahu sebenarnya ada kendala nggak sih? Tadi kan orang-orang ngumpulin sampah nih yang mereka bilang emas dan mengentaskan kemiskinan. Tapi kayaknya itu kan kayak wow asik juga ya ngumungutin emas di Iya, jalan. iya, benar, Tapi ada resikonya nggak sih buat mereka? Resiko sih pasti ada Mas ya. Ya apa namanya dari misalkan dia mau menyimpannya apa gimana, tapi kendala terutama kita itu adalah satu Mas. Gitu. Apa tuh? Behavior change. Behavior change. Ya, itu yang kita itu butuh waktu yang lama. Gitu. Untuk menganggap sampah itu adalah gold, itu butuh waktu yang lama. Oke. Gitu. Untuk merubah persepsi orang mengenai sampah itu ada harganya loh, itu lama. Dan inilah yang kita coba jelaskan kepada mereka semuanya dari lapisan masyarakat yang terendah sampai lapisan masyarakat tertinggi. Gitu. Kita ajarkan mereka. Tapi kan di sini kalau kita hanya mengandalkan masyarakat rendah terus, kapan selesainya? Sedangkan polutan itu kan nggak itu kan semua lapisan masyarakat. Betul. Gitu. Itulah kendala yang sekarang kalau misalnya saya bilang nih perlu pentingnya seluruh stakeholders. In terms dari kita gimana cara literasi digital literasinya itu ke sosial media kah? Betul. Ya kan? Ke iklan-iklan gimana cara sampah gitu. Karena
menurut saya dari dulu itu kan kita diajarin cuma satu di sekolah. Apa tuh? Buanglah Jangan- sampah pada tempatnya. Betul. Udah gitu toh. Tok, nggak ada yang sama sekali kita harus dijelaskan gimana caranya bagaimana. Sedangkan waktu alhamdulillahnya kemarin tahun lalu saya dapat kesempatan untuk diundang oleh pemerintah Jepang dan salah satu ada badan di sana mengundang saya ke sana dan saya dibawa gimana caranya mereka mengedukasi dari umur kecil. Yang kalau kita bilang di sini, wah masa anak gue dijadiin membantu. Padahal Iya, di sana betul. itu adalah pentingnya. Bersih-bersih, memilah Iya. sampah, Iya, proses gitu. segala macam ya. Ya, saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbicara dengan beberapa stakeholder di sana. Mm. Dari mulai behavior change sampai recycling mereka juga gitu. Itu saya dapat kesempatan dan gimana caranya mereka menanamkan dari sejak dini. I see. Sekarang kalau misalkan tak suruh Mas, besok Mas nggak usah podcast deh, ambilin sampah. Mau nggak? Ya, tergantung ya. Kalau mungutinnya emas tadi batangan sih asik-asik aja ya. Betul. Oke, kita stop dulu nih Mas. Seru banget obrolannya. Tapi ada iklan yang satu ini karena saya juga mau minum nih. Panas gini enaknya minum kelapa muda Betul, ya. betul. Oke, sampai jumpa setelah ini. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Yes, kembali lagi di Alun-Alun bersama Mas Izzy dari Plastic Bank Indonesia. Ngomongin sampah ya, seru banget ngomongin sampah yang ternyata sampah itu emas. Tapi tadi masih nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, yang namanya emas itu kan semua orang mau berebut. Betul. Kalau ngomongin tadi ada kendala juga iya ada kendalanya. Tapi ada resiko terbesar nggak buat orang-orang yang mau join istilahnya? Kalau ngumpulin emas semua orang nih kayak wah semuanya kita Pasti ayo mau. semua ngumpulin emas nih. Tapi di balik itu tadi ada dikasih tahu juga dapat fasilitas kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti itu kan kalau mereka concern sama kesehatan berarti mungkin ada dampak kesehatannya juga Betul, dong. Ada betul. resiko kesehatan nih. Pasti ada Apa Mas. case Jadi, apa yang jadi harus jadi concern buat kita yang mau join? Oke, jadi sebenarnya permasalahan itu akan ada di yang tadi kan aku sempat ceritain ya, ada dua ya. Ada full time dan ada juga ada freelance. Biasanya ini kejadian di full time ya. Yang full time. Full time yang bekerja di Waste Bank atau bekerja di pengumpulan karena mereka setiap hari harus bersentuhan dengan itu. Gitu. Dengan minimnya edukasi mengenai kesehatan, Plastic Bank masuk di situ. Masuk. Oke. Kalau misalkan kalian tuh harus pakai yang namanya sarung tangan loh. Kenapa? Karena waktu kalian mengupas itu semua yang di botol minuman itu bisa aja kena cut kan gitu. Dan juga sewaktu kalian harus pakai sepatu boot. Kenapa gitu? Karena sepatu safety itu penting. Oke. Kita nggak pernah tahu di dalam sampah itu tiba-tiba ada silet kah? Ya kan iya. ada botol-botol pecahan kaca gitu. Itu juga waktu itu kena otomatis itu tempat bakteri semua kan. Infectious ya betul, gitu ya. betul, infectious semua di sana. Jadi itulah resiko-resikonya gitu. Tapi untuk freelance itu sebenarnya resikonya nggak ada mas. Sekarang mau nggak? Gitu. Resiko kayanya ada nggak mas? Wah, Tadi kan mengentaskan kemiskinan. Saya pengen tahu banyak mas. Seberapa- Resiko kaya ada. seberapa kaya kamu kalau mau join di Plastic Bank Indonesia. Oke. Boleh kasih contoh aja sebagai freelance katakanlah. Oke, jadi gini. Ada tuh top scorer. Oke. Dapat berapa sih dia? Jadi gini, sebelumnya ini kalau boleh saya cerita dikit, saya tuh background saya adalah polutan ya. Oke. Saya bagian polutan ya gitu. Jadi saya bagian yang buat ya gitu-gitulah. Tapi waktu saya kesini itu saya benar-benar kaget, aku kagetnya banyak loh mereka itu yang berhasil dan Oke. dan banyak yang bisa menghasilkan at least tuh kayak berapa 5 kilo per bulan tuh ada. 5 kilo per bulan untuk household ya. Kayak rumah-rumah gitu kayak kita freelance gitu. Itu 5 kilo per bulan tuh ada. Ada yang bisa sampai 10 kilo per bulan. Kalau udah 10 kilo per bulan tuh mereka udah bener-bener niat tuh sampai muter. Oh keliling. Kalau Kemana gitu? kalau household 5 kilo plastik berapa sih range-nya ya? Range-nya ya gini. Standar harganya, standar kapasitinya household itu sebenarnya cuma 3 kilo. Oke, itu Jadi, rataan itu rata. dengan rumah isi 2 isi 4 Ya, orang ya. Itu pasti 3 kilo gitu. Pasti Oke. 3 kilo, bisa lebih dikit. Itu pun dapatnya konsumsi dari misalkan botol sampo, botol minum kalau lagi keluar aja gitu. Iya, Itu iya. 3 kilo lah gitu. Sekarang harganya per kilonya itu sebenarnya fluctuate mas. Jadi range-nya itu di angka sekitar let's say 2.500 sampai 5.000 rupiah per kilo. 2.000 sampai 5.000 per kilo. Per kilo.
gitu. Oke. Itu kalau lagi bagus banget 5.000, kalau misalkan lagi jelek banget bisa 1.500, bisa 2.000 juga. I see. Jadi Tergantung harga minyak dunia. sebenarnya sih ada kaitannya tapi sedikit kalau dengan minyak dunia. Jadi lebih ke adalah harga pasar dari plastiknya sendiri tersebut. I see. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sampah harganya ya lumayan ya. Apalagi kalau tadi kita ngumpulin 300 ton. Nah, itu kan dampak ekonomi lah. Betul. Kita sebut dampak ekonomi. Lalu kalau tadi kan punya misi mengentaskan kemiskinan, Betul. kemudian ada misi sosialnya juga. Apa sih dampak itunya itu tadi? Mengentaskan kemiskinan dari mana? Dampak sosialnya apa lagi? Oke. Mengentaskan kemiskinannya dalam arti kita memberikan harga kepada barang yang selama ini tidak dilihat gitu. Oke. Ya, di Plastic Bank sendiri kita itu menambahkan bonus gitu. Jadi misalkan gini, kita ini adalah full time ya, masih berdua ya. Full time kita kerja di Waste Bank gitu kan. Biasanya kita hanya mendapatkan market price. Oke. Let's say 2.500 per kilo. Ya, jeleknya gitu 2.500 per kilo, tapi di situ Plastic Bank menambahkan lagi harganya. Menambahkan bonus lagi. Nah, disinilah yang salah satunya untuk yang full time kerja di Waste Bank itu mendapatkan lebih lagi tambahannya. Oke. Gitu. Jadi menaikkan harga yang biasanya 2.500 jadi 3.500. Seperti itu gitu. Tetap dampak ekonomi dong. Betul. Kalau sosialnya ada nggak? Sosialnya ada. Apa tuh? Sosialnya dampak sosial jadi sebagai gini. community. Misalkan ini kita bekerja waktu itu salah satunya di Lombok ya Mas ya gitu ya. Jadi sosialnya adalah kita bisa memberikan lapangan pekerjaan baru. Gitu. Jadi lapangan pekerjaan baru untuk yang wilayah sekitar ini. Gitu. Contohnya ada satu kita di Lombok. Saya lupa Lombok mananya, kalau nggak salah Lombok Timur ya gitu ya. Jadi dengan ada yang masuknya Plastic Bank ini, itu memberikan lagi lapangan pekerjaan untuk daerah-daerah orang-orang di sekitarnya. Yang selama ini misalkan kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga yang kebanyakan hanya di rumah. Nah, di sini mereka mendapatkan bisa ikut dalam Plastic Bank dan mendapatkan uang tambahan untuk membantu dapurnya rumah tersebut gitu. Selain jadi ngumpulin sampah, mereka bisa kerja juga di Waste Bank-nya itu. Bisa. Gitu. Dan mereka juga nggak yang cuman kerja di Waste Bank terus-terusan ngambil sampah, tapi kan mereka bisa menjaga anak juga. Karena ini kan mereka kan jadikan tambahan kan. Gitu. Jadi ini dampak sosial buat kita. Jadi inilah salah satu faktor yang mengentaskan untuk membantu kita mengentaskan kemiskinan gitu. Memberikan lapangan pekerjaan baru. Dan sampai saat ini di Waste Bank di Plastic Bank Indonesia sudah berapa banyak sih orang yang join sebagai freelance maupun sebagai full timers gitu. Jadi member kita sendiri terakhir itu terdata sekitar 23.000 orang. 23.000. Kalau di Bali sendiri katakanlah. Di Bali sendiri aku agak lupa sih angkanya, tapi untuk the whole Indonesia 23.000 gitu. Banyak banget ya. Banyak gitu. Freelance dan juga yang full time gitu. Oke, luar biasa. Nanti teman-teman kalau tertarik misalnya saya concern sama lingkungan kita nih. Lumayan nih bisa bantu mengurangi polusi sampah buat laut, mengurangi sampah-sampah yang kita lihat, tapi juga dapat keuntungan secara finansial juga. Nah, ini bisa cek di mana nih? Di plasticbank.com. plasticbank.com. Ya, dan juga bisa download apps-nya di Plastic Bank juga. Plastic Bank. Di Google. Itu berarti udah ada tutorialnya semua. Tutorial sudah ada semua ya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan yang saya dari kemarin tuh menggelitik. Betul. Melalui sosial media ya tentu saja, apalagi kemarin banyak berita viral kan. Misalnya ada orang-orang yang concern sama lingkungan, bikin kegiatan di sosial media lah, bersihin kali, bersihin sampah rame-rame di pantai mana. Pendapat Mas Izzy sebagai orang dari Plastic Bank sama kegiatan-kegiatan inisiatif yang kayak gitu gimana sih? Oke. Sebenarnya aku mau ngeliatnya dari segi aku bukan sebagai entity Plastic Bank ya Mas ya, tapi aku pengen ngasih jawabannya. Pemerhati lingkungan gitu. Betul. Kita ngelihat dengan ada gerakan-gerakan seperti ini, inisiasi kayak beach clean up, bersih-bersih sungai, itu sebenarnya kita suka sih. Maksudnya kita bahagia banget karena selama ini berarti apa yang kita kerjakan, misi-misi kita itu sudah tersampaikan ke masyarakat. Berarti makin banyak orang yang concern sama itu gitu. Betul. Dan kita berharap ini bisa lebih lagi. Dan nggak cuman kayak hanya beach clean up di foto di ini cuman kayak misalkan seasonal aja, enggak kita. Tapi kan jadi berantem tuh Mas sama pemerintah daerah,
sama ya orang-orang yang concern itu bersihin kali masa nyebur nggak pakai alat apa-apa, itu kan resikonya besar banget, malah jadi polemik gitu. Betul. Sebenarnya kalau misalkan ada komunikasi yang bagus antara government dan juga inisiasi ini, itu nggak akan kejadian sih Mas. Sebenarnya ini kan juga membantu mereka sebenarnya. Betul. Membantu local government daripada mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi atau kapital lebih banyak lagi untuk membersihkan sungai. Ini udah di inisiasi nih yang ngebantuin gitu. Sebenarnya segitu sih. Komunikasi. Bukan malah jadi jelekin pemerintahnya ya. Enggak lah Mas. itu yang Salahnya terjadi. itu, kan? Itu salahnya pemikiran kita semuanya di sana yang jeleknya gitu. Emang netizen nih. betul kayak gitu. Iya, jadi emang gerakan-gerakan ini kayaknya semakin menjamur ya. Betul. Artinya dampak di lingkungan juga semakin baik. Betul. Oke, terakhir kan tadi sudah ngomongin seperti itu. Terakhir nih, si plastik bank mau ngapain lagi sih? Kan tadi udah tercapai nih 300 ton sebulan ya. 1.000 kita. Sorry. Sudah 1.000 ton. Oh, 1.000 ton. Sorry, 1.000 ton sebulan. Terus apa lagi yang mau dilakukan? Oke. Jadi di 2023 ini kami tuh punya pilot project atau kita juga punya misi satu untuk mengatasi masalah multi-layer produk. Sachet. Seperti saset tadi. Iya, sachet itu kan ada beberapa lapisan ya. Aluminium ada berapa, foil, semuanya gitu. segala macam. Kita mau mencoba mengentaskan ini. Kita sudah berhubungan dengan beberapa stakeholder dan kita mencoba untuk menciptakan satu pilot project yang nantinya akan diimplementasi di salah satu kota yang kita beroperasi. Dan juga yang kita lihat itu potensi untuk sampah plastiknya banyak gitu, sampah buat multi-layer. Berarti sejatinya ini juga akan mengajak orang lebih banyak lagi dong. Banyak. Salah satunya adalah kita bergabung dengan asosiasi namanya ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Dan di situ juga dalamnya juga banyak stakeholder lainnya gitu. Bisa yang in terms of teknologinya, implementation, dari yang pemilik waste banknya atau semua atau recyclernya juga ya gitu. Itu banyak di dalam itu. Jadi kita bekerja sama dengan mereka salah satunya untuk membuat pilot project yang bisa kita nanti duplikat ke beberapa daerah gitu. Oke, luar biasa. Sukses ya buat Mas Izi dan Plastik Bank Indonesia. Kalau teman-teman alun-alun yang mendengarkan mau kepo, bisa di Instagramnya juga ada kan ya? Boleh, ada juga di Plastik Bank Indonesia. Plastik Bank Indonesia. Nah, di situ kayaknya saya sempat kepo-kepo sedikit itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan banyak juga testimoni dari orang-orang yang lain ya. Yang terlibat di komunitas Plastik Bank Indonesia. Oke, Mas Izi, terima kasih waktunya. Thank you Mas Popo. Kayaknya kita mau langsung ke pantai situ ya. Oh boleh ayo. Saya mau tanning dikit nih, masih kurang hitam. Oke, warga alun-alun, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Izi, sukses terus. Siap, thank you, sampai jumpa. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.